Neraca dagang RI surplus 3,26 miliar dolar AS, Airlangga tertinggi sejak Agustus tahun 2011. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, neraca perdagangan luar negeri Indonesia Juli tahun 2020 mengalami surplus sebesar 3,26 miliar dolar AS. Realisasi neraca perdagangan tersebut disambut positif oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Pasalnya, surplus tersebut merupakan yang tertinggi sejak 2011. Ini sesuatu yang sangat positif di tengah situasi pandemi sekarang. Hal lain yang lebih menggembirakan, surplus perdagangan pada Juli tahun 2020 merupakan yang tertinggi sejak 9 tahun lalu atau tepatnya Agustus tahun 2011, ujar Airlangga, dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat tanggal 21 Agustus tahun 2020. Lebih lanjut, Airlangga menyoroti kinerja ekspor non-migas. Menurut dia, berbagai komoditas non-migas berhasil mendongkrak realisasi ekspor nasional. Ekspor non-migas pada Juli tahun 2020 mencapai 13,03 miliar dolar AS atau meningkat 13,86% dibandingkan Juni tahun 2020. Realisasi itu disumbangkan ekspor sektor industri yang meningkat 16,95% secara month-to-month (MTM), dengan kontribusi lebih dari 82% dari total ekspor. Beberapa komoditas penyumbang ekspor di sektor industri diantaranya, logam mulia, perhiasan, permata, kendaraan, besi dan baja, serta mesin dan perlengkapan elektrik. Artinya komoditas utama ekspor Indonesia masih berdaya saing tinggi di tengah penurunan permintaan global sebagai dampak pandemi COVID-19. Sesuatu yang sangat positif mengingat saat ini Indonesia sedang membutuhkan sektor-sektor pengungkit agar pertumbuhan ekonomi di kuartal II 2020 bisa lebih baik dibandingkan kuartal II 2020, tutur Menko Airlangga. Selain itu, Airlangga menyebutkan, menurunnya impor barang konsumsi juga berhasil memperbaiki kinerja neraca dagang nasional. Tercatat total nilai impor pada Juli tahun 2020 senilai 10,47 miliar dolar AS. Dengan pangsa barang konsumsi sebesar 10,63%, barang modal sebesar 18,79%, dan bahan baku penolong sebesar 70,58% dari total impor Juli tahun 2020. Impor barang konsumsi mengalami penurunan permintaan sebesar minus 21,01% (MTM) menjadi 1,11 miliar dolar AS. Penurunan impor bahan baku penolong juga diharapkan memberikan peluang bagi industri pelaku usaha dalam negeri untuk mampu memasoknya, sekaligus mengambil alih pangsa impor. Khususnya di masa-masa penuh tantangan saat ini, kata Airlangga. Surplus yang terjadi pada neraca perdagangan di April sampai Juni tahun 2020 juga telah mendorong penurunan defisit transaksi berjalan Indonesia. Berdasarkan rilis laporan neraca pembayaran Indonesia (NPI) kuartal II 2020 oleh Bank Indonesia, defisit transaksi berjalan tercatat sebesar 2,9 miliar dolar AS, 1,2% dari produk domestik bruto (PDB). Lebih rendah dari defisit pada kuartal sebelumnya yang sebesar 3,7 miliar dolar AS, 1,4% dari PDB. Itu cukup tinggi untuk menopang ketahanan sektor eksternal Indonesia. Jadi, saya optimis momentum perbaikan kinerja eksternal ini dapat dipertahankan, bahkan ditingkatkan, sehingga perekonomian Indonesia dapat tumbuh positif sampai akhir 2020, ucapnya.